Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hati manusia yang terdalam pasti ada kerinduan bagaimana dia mempunyai hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Bahkan banyak orang bertanya di dalam hati mereka, bagaimana cara saya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Apabila ini menjadi pertanyaan dari hati Bapak Ibu semua, saya punya kabar baik hari ini. Saya mau berkata bahwa kita semua bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya akan membahas 5 kunci mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Tentu saya akan memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana dia memberitakan firman dengan perumpamaan, tujuannya adalah supaya firman itu mudah dimengerti, ya. Sehingga apa yang disampaikan itu mudah dicerna dan mudah dimengerti. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Yang pertama Bapak Ibu adalah bagaimana kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mempunyai hubungan yang resmi dengan Tuhan. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, norma-norma yang berlaku di dalam negara kita maupun di negara-negara yang lain, ya, hubungan seks itu hanya boleh dilakukan apabila seseorang sudah sah menjadi suami istri. Demikian juga Bapak Ibu, kita akan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan apabila kita sudah resmi atau sah mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kapan itu terjadi? Kapan kita mempunyai hubungan yang sah atau resmi dengan Tuhan? Hal itu terjadi pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saya mau berkata kepada kita semua malam hari ini, pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita mempunyai hubungan yang resmi dan sah terhadap Tuhan. Dan kita mempunyai hak penuh untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Karena pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa-dosa kita diampuni. Kita dirubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Dari orang yang tidak layak menghadap Tuhan, kita dilayakkan untuk menghampiri Tuhan. Jadi pada waktu Bapak Ibu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Bapak Ibu sah untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Tentu saja pada waktu kita sudah dibenarkan, sudah diampuni dosa kita, kita juga terus harus hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan supaya kita tetap mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Tuhan kita suci, Tuhan kita kudus, kita sebagai anak-anaknya juga harus hidup di dalam kesucian dan kebenaran. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana cara kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua adalah mari kita lakukan hubungan intim dengan Tuhan di waktu dan tempat yang khusus. Kalau kita pelajari Tuhan Yesus Bapak Ibu, dia mempunyai waktu yang khusus pada waktu dia berdoa kepada Bapanya. Di Alkitab mengajar Yesus berdoa pagi-pagi buta, ya. Dia selalu rutin berdoa pagi-pagi buta. Dan dia punya tempat-tempat yang khusus, ya, yang tertutup, yang tidak diketahui banyak orang, ya. Tentu, ya. Seperti di Taman Getsemani. Alkitab juga mengajarkan kalau kita berdoa, tutup kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mempunyai hubungan yang intim, mari luangkan waktu khusus dengan Tuhan. Waktu-waktu spesial di mana Bapak Ibu punya waktu yang lebih luang untuk menyembah kepada Tuhan. Tempat-tempat yang khusus. Apakah itu kamar kita kunci rapat-rapat, kita lakukan sendirian dengan Tuhan, ya. Hubungan intim secara norma yang berlaku itu dilakukan di tempat-tempat yang tertutup dan sendirian. Tidak mungkin hubungan intim dilakukan tempat terbuka atau dilakukan bersama-sama dengan banyak orang. Kalau itu terjadi, itu namanya kebejatan-kebejatan normal yang moral yang sedang terjadi di dunia ini, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Yang ketiga adalah
mulai dengan pujian, penyembahan, pengagungan, ucapan syukur, dan ucapan cinta kita kepada Tuhan. Kalau saya ibaratkan ini, kalau hubungan suami istri ibarat foreplay, Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung berhubungan intim, tapi kita ada foreplay namanya, atau pendahuluan, ya. Bagaimana kita bisa melakukan ini, Bapak Ibu? Jadi pada waktu kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita datang dengan pujian kita. Kita datang dengan penyembahan kita. Kita datang dengan ucapan syukur kita. Kita datang dengan ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Ya, lakukan hal itu pertama kali sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Makanya ada firman berkata, "Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur." Mari masuk di dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Pada waktu kita memuji dan menyembah kita, itu sebenarnya mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu tidak akan bisa memuji dan menyembah Tuhan kalau tidak ada cinta di dalam hati kita, ya. Kalau kita memang mencintai Tuhan, pasti kita memuji dan menyembah Tuhan dari kedalaman hati kita yang paling dalam. Ya, mulai dengan hal tersebut, ya. Kita mulai dengan pujian, penyembahan, pengagungan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita memang mencintai Tuhan, kita akan lakukan itu. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia. Ya, yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat adalah bagaimana cara kita untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan adalah mari luangkan waktu yang cukup dengan Tuhan. Seperti hubungan seks, Bapak Ibu, tentu kita tidak mau terburu-buru atau tergesa-gesa di dalam hubungan seks, karena itu tidak akan membawa kenikmatan, justru mungkin akan membawa kerugian salah satu pihak. Demikian juga dengan Tuhan. Waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan, jangan lakukan tergesa-gesa atau terburu-buru, ya. Mungkin terburu-buru dengan pekerjaan atau terburu-buru dengan yang lainnya. Lakukan itu dengan meluangkan waktu yang cukup dengan Tuhan, ya. Apabila kita memang mencintai Tuhan, pasti kita akan luangkan waktu yang cukup dengan Tuhan. Teringat pada waktu kita mungkin masa pacaran dahulu, bagaimana kita punya waktu berlama-lama dengan pasangan kita. Apalagi dengan Tuhan. Apabila kita memang mencintai Tuhan, pasti kita rindu berlama-lama dengan Tuhan. Jangan terburu-buru, Bapak Ibu, tapi mari luangkan waktu yang cukup dengan Tuhan, sehingga kita benar-benar mengalami kenikmatan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang paling penting adalah goal daripada bagaimana kita boleh mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan adalah mengalami puncak keintiman dengan Tuhan. Ibarat seks, Bapak Ibu, seks goalnya adalah mengalami puncak kepuasan atau orgasme. Sama dengan Tuhan, apabila kita ingin mengalami keintiman dengan Tuhan, kita harus mengalami puncak keintiman dengan Tuhan. Artinya apa? Pada waktu kita menyembah kepada Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan. Kita mengalami jamahan Tuhan. Kita mengalami lawatan Tuhan. Banyak orang dilawat Tuhan dengan cara apa? Menangis, mungkin dia bergetar, mungkin dia rebah, dan segala macam. Itu salah satu bentuk lawatan Tuhan. Kita mengalami lawatan Tuhan, puncak daripada lawatan Tuhan. Tetapi jangan terburu-buru, Bapak Ibu. Ini banyak kesalahan anak-anak Tuhan. Pada waktu mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam doa-doa pribadinya, mereka buru-buru selesai, ya. Ibaratnya kalau salah satu pasangan sudah puas, padahal pasangan yang lain belum puas. Tetapi Tuhan mau lebih daripada itu, Bapak Ibu. Tuhan mau juga bukan hanya kita yang puas, tetapi Tuhan juga dipuaskan dengan hubungan kita dengan Dia. Banyak kita sudah mengalami lawatan Tuhan, sudah dijamah Tuhan, sudah menangis, kita selesai sampai di situ. Padahal Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih mau bersama-sama dengan kita. Tuhan masih mau mengucapkan sesuatu hal dengan kita. Tuhan masih mau berbicara dengan kita. Tuhan masih mau menyingkapkan rahasia-rahasianya ke dalam kehidupan kita. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu, mari capai kepuasan
bersama-sama menikmati puncak keintiman dengan Tuhan. Kita mengalami kepuasan secara rohani, tetapi di balik itu juga Tuhan pun juga mengalami kepuasan dengan kita. Ada hal-hal di dalam dirinya yang mau disampaikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.